Gempa bumi dengan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Gempa dengan magnitudo 4,3 mengguncang Banten pada hari Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022. Gempa yang mengguncang Larantuka, NTT bermagnitudo 7,4 dengan kedalaman 10 km. Halo, perkenalkan kami anggota kelompok 1 dari kelas Keperawatan Bencana Section A, Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat. Seperti berita yang sering kita dengarkan mengenai gempa bumi, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi itu sendiri merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti terjadinya bergeseran lempeng bumi dan dapat juga disebabkan oleh letusan gunung. Gempa bumi memang tidak bisa kita hindari, namun dapat kita siasati dengan melakukan beberapa persiapan. Untuk persiapan berikut akan dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kenali tempat yang aman di dalam kita dan dapat dijadikan tempat perlindungan saat gempa, seperti kolong meja yang kuat. Selain itu, kenali tempat yang aman yaitu seperti pilar bangunan yang kuat, atau kenali tempat aman lainnya seperti furnitur-furnitur yang kuat di dalam rumah. Kemudian, perhatikan pula kondisi rumah, terutama pada penataan barang. Untuk barang yang mudah pecah atau barang berat yang memungkinkan dapat jatuh pada saat terjadi gempa bumi, sebaiknya diletakkan di bagian bawah. Kemudian, perhatikan barang-barang yang menempel di dinding perlu diperkokoh karena berisiko jatuh saat terjadi gempa. Seperti televisi yang terpasang di perlu direkatkan dengan baik. Perhatikan juga lemari ataupun meja-meja yang berisiko untuk roboh saat terjadi gempa bumi. Jika di rumah kita tersedia tangga, maka pastikan terdapat pegangan pada tangga tersebut agar aman saat menuruni tangga. Pemasangan pintu rumah sebaiknya tidak dipasang mengarah ke dalam rumah, melainkan keluar rumah agar memudahkan saat evakuasi. Selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan oleh masing-masing keluarga di dalam rumah sebelum terjadinya gempa, yaitu harus memperhatikan dinding dan juga atap yang ada di rumah masing-masing. Nah, jika terdapat retak pada dinding maupun atap di rumah kalian, harus segera diperbaiki. Dan berikutnya yang harus diperhatikan yaitu semua barang-barang yang digantung dalam rumah kalian. Contohnya seperti lampu gantung dan juga bingkai-bingkai foto, karena ini semua berkemungkinan jatuh saat terjadi gempa bumi. Dan kita juga harus memastikan bahwa gas serta instalasi listrik yang ada di rumah masing-masing ada dalam keadaan yang aman. Kita juga harus menyiapkan tas siaga bencana untuk kelangsungan hidup darurat di 3x24 jam pertama, termasuk juga di dalamnya ada tas yang berisi dokumen-dokumen penting yang nantinya akan dibawa saat gempa bumi terjadi. Dan tidak kalah penting, kita juga perlu menyediakan kotak P3K. Dan juga beberapa makanan yang dapat bertahan selama 3 hari. Dan juga kita harus meletakkan nomor telepon penting di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Nah, yang selanjutnya, masing-masing keluarga harus mengatur peran dari masing-masing anggota keluarga saat gempa bumi terjadi. Contohnya, sebagai ayah atau sebagai seorang ayah, dia yang nantinya akan mengambil dokumen penting serta tas-tas yang ada untuk dibawa saat gempa bumi terjadi. Dan sebagai ibu, dia yang akan mengarahkan anak-anak untuk keluar saat gempa bumi terjadi. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung di dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Selanjutnya, setiap anggota keluarga harus memahami dan mengetahui cara berlindung saat terjadi gempa bumi.
Ajarkan kepada keluarga cara berlindung di bawah meja atau furnitur yang kuat dengan cara merunduk, melindungi kepala, dan berpegangan pada kaki meja atau furnitur. Jika tidak ada meja, kita bisa merunduk dan lindungi kepala kita dengan tas seperti ini, atau juga kita bisa menggunakan bantal seperti ini. Selanjutnya, setiap anggota keluarga harus melaksanakan dan memahami rencana kesiapsiagaan keluarga ketika terjadi bencana gempa bumi. Dan tidak kalah pentingnya juga, kita harus memperhatikan bila ada anggota keluarga kita yang sakit atau yang berkebutuhan khusus. Contohnya apabila kita memiliki keluarga dengan gangguan pendengaran atau tunarungu, dapat difasilitasi dengan meletakkan lampu kedip sebagai sinyal saat terjadi gempa. Buat peringatan dini sederhana yang dapat menimbulkan bunyi ketika gempa bumi sedang terjadi, seperti clearing. Untuk selanjutnya, dapatkan informasi gempa bumi dari BMKG melalui TV nasional, radio, serta dapat pula mengunduh aplikasi BMKG yang memberikan informasi mengenai perkiraan cuaca, kemungkinan terjadinya gempa bumi, serta kemungkinan terjadinya gempa susulan, sehingga keluarga dapat melakukan persiapan lebih dini. Selanjutnya, kita sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi yang dapat memudahkan keluarga dan masyarakat untuk berkumpul di titik kumpul saat terjadi gempa. Menyelaraskan rencana kedaruratan keluarga kita dengan tetangga, lingkungan RT, RW, dan pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka, jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon atau papan reklame. Mudah diakses pertolongan kedaruratan. Keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar perlu menyepakati sarana dan bunyi sebagai tanda terjadinya gempa bumi di lingkungan tempat tinggal seperti kentongan ataupun sirine. Lanjut, kita perlu mengadakan pelatihan perlindungan diri serta evakuasi untuk menghadapi gempa bumi yang akan terjadi. Pelatihan dan simulasi gempa bumi baiknya diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan masyarakat lingkungan tempat tinggal. Hal lain yang perlu diperhatikan, janganlah membangun bangunan di atas atau di bawah tebing atau di atas tanah timbunan yang tidak kuat daya dukungnya, melainkan bangunlah bangunan di atas fondasi yang kuat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk kita semua.